Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam kuliah pengantar fisika matematik minggu ke-16 hari pertama. Hari ini kita akan belajar tentang deret tak terhingga, kemudian juga belajar tentang deret positif dengan melalui uji integral. Jadi, apa yang dimaksud dengan deret tak berhingga? Saya kasih contoh dulu ya. Nah, coba berapa luas daerah yang diarsir misalnya? Misalnya ini adalah ada kotak dibagi 8, berarti ini adalah 1/8. Kemudian yang ini, yang kotak yang ini sebenarnya adalah kan setengah dari kotak. Dan coba lihat bentuknya, dia sama seperti yang ini, cuma 1/8 dari kotak yang 8, yang tengah. Atau gini, dia kotak yang ini itu 1/8, kotak yang di dalamnya itu juga 1/8, cuma dia adalah setengah dari kotak besar, kali setengah. Ya, kotak yang dalam ini, yang ini itu dia sebenarnya 1/8 juga, tetapi adalah 1/8 dari kotak kecil. Ya. Berapa ini? Dia adalah kotak kecilnya adalah 1/4. Ya, kemudian kalau misalnya kita bagi lagi, ini ya. Nah, yang daerah arsir ini dia adalah 1/8 dari kotak yang kecil ini, yang lebih kecil. Ya, dia tetap 1/8, cuma kotak yang lebih kecilnya adalah dia 1/8. Ya, 1/8 dari kotak yang besar. Oke, nah di dalam kotak yang kecil ini juga dibagi lagi. Itu daerah yang ini nih, dia adalah 1/8, tetapi dari kotak yang kecil, yaitu 1/16. Oke, kemudian dibagi lagi dan seterusnya. Berarti yang diarsir itu adalah 1/8 kali ditambah setengah kali 1/8 kali setengah ditambah 1/8 kali 1/4, ya, ditambah 1/8 kali 1/8 tambah 1/8 kali 1/16 dan seterusnya. Ya, atau boleh dibuat lebih sederhana menjadi 1/8 kali 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 dan seterusnya gitu. Dan ini bisa dibuat menjadi tambah seterusnya. Apakah dia konvergen? Melihat AN sama dengan setengah, ya, coba perhatikan, setengah pangkat N-1, ya. Coba A1 sama dengan setengah pangkat 0 nanti 1. A2 berarti setengah pangkat 1. A3 sama dengan setengah pangkat 2. Dan setengah, ini 1/4 dan seterusnya. Ya. Berarti AN-nya sama dengan setengah pangkat N-1. Coba kita buat limit N menuju tak berhingga. Ya, berarti setengah pangkat tak berhingga. Ya, kita perhatikan setengah pangkat tak berhingga nilainya adalah 0. Dengan demikian, jumlah ini kemungkinan barisan ini dia kita sebut sebagai barisan konvergen. Barisan konvergen. Karena nilai AN akan selalu mengecil dan seterusnya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah atau luas daerah yang diarsir tersebut? Ya. 1 ditambah setengah ditambah 1/4. Kalau kita buat garis gini. Ini angka 1.
ini angka 2, angka 3, dan seterusnya. Saya punya 1. Oke, ditambah setengah, berarti dia 1/2. Tambah 1/4, berarti 1,75. Tambah 1/8, tambah 1/16. Ya, maaf. Ya, tambah 1/16, tambah 1/32, tambah 1/64, dan seterusnya sampai kira-kira dia akan jumlahnya sama dengan 2. Ya. Dengan demikian jumlah totalnya itu adalah kira-kira ketika limit, ya, menggunakan limit, ya, limit n menuju tab hingga itu kira-kira sama dengan 1/8 kali 2 atau 1/4. Jadi luas daerah yang diarsir ini kira-kira adalah 1/4. Nah, oke. Sip, ya, nilainya adalah 1/4. Nah, tapi ada cara lain untuk memahami ini dengan cara yang lebih sederhana. Jadi kita buat misalnya, ya, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, yang ini kita buat di sini. Oke. Yang ini nih. Ya, digeser ke arah sini. Atau dibalik lah. Enggak digeser. Geser ke sini. Bentuk ini digeser ke sini. Set. Ya. Nah, yang bentuk ini geser ke sini. Set. Yang lebih kecil berarti digeser ke sini. Terus geser ke sini. Geser ke sini. Geser ke sini. Dan seterusnya. Hasilnya adalah seperempat bagian. Di sini adalah seperempat bagian dari yang besar. Nah, itu berarti itu cara sederhananya. Logis. Hasilnya sama, seperempat. Nah, deret tak terhingga dalam artiannya deretnya terus berulang dan seterusnya. Contohnya adalah fungsi sinus X. Ketika kita menggunakan beberapa pendekatan, misalnya hampiran, maka kita dapatkan bahwa sinus X itu sama dengan ini, X dikurangi X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Ini disebutnya faktorial. Jadi 3 faktorial, 5 faktorial, atau dan seterusnya. Berarti ini adalah X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Nah, 3 faktorial itu secara matematik itu adalah 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial berarti 5 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti 5 faktorial itu adalah 5 kali 3 faktorial. 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 5 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 5 kali 4 kali 3 atau 20 kali 3 faktorial. Ya, atau ini aja lah. Berarti 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, itu maksudnya dari faktorial. Nah, bentuk ini dia adalah deret, ya, atau barisan sebenarnya. Jadi kalau melihat ini dia adalah barisan. Tetapi ketika dia sudah dijumlahkan, itu kita sebut sebagai deret, ya. Kemudian kita lihat bahwa terus menerus ketika barisannya, dan kita sebut dia adalah sebagai tak terhingga. Jadi deretnya tak terbatas. Jadi terus menerus ada terus, walaupun mungkin nilainya bisa mengecil atau membesar. Jadi tinggal diuji deret apakah nilainya konvergen atau divergen. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita sebut dia adalah deret tak terhingga, ya, dimana A1 barisan ini, barisan A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya itu dijumlahkan.
A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5, A6 dan seterusnya. Kita tambahkan, kita sebut singkatnya sebagai deret, dan kita tulis dalam bentuk notasi sigma bahwa ya penjumlahan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan itu kita definisikan sebagai penjumlahan dari A ke N, mulainya adalah N sama dengan 1 sampai tak berhingga. Jadi masukkan N-nya 1, maka dia jadi A1, ditambah masukkan N-nya 2 menjadi A2, ditambah masukkan N-nya 3 A3 dan seterusnya sampai N-nya tak berhingga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai notasi deret atau definisi deret menggunakan sigma, ya. Nah, untuk memaknai deret kita bisa menggunakan penjumlahan parsial. Misalnya S1 berarti mulai untuk yang A1. S2 berarti ditambah A1 ditambah A2. S3 berarti A1 tambah A2 tambah A3. A4 berarti A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai S ke N, yaitu mulai dari A1, A2 ditambah A3 ditambah A4 tambah A5 dan seterusnya sampai A ke N, ya. Maka kita peroleh barisan Sn. Nah, dengan demikian kalau misalnya ini kita ingin tahu nilai totalnya, ya, kalau misalnya dia bernilai dalam artiannya bernilai itu dalam artian tidak nol, bukan tidak nol ya, tidak tak berhingga atau tidak terdefinisi gitu ya, selama nilainya ada gitu, itu bisa kita sebut sebagai konvergen, ya, dengan konvergen ke S, ya, ke S itu artinya dia akan menuju ke arah nilai S ini, yaitu jumlah real dari ini. Ya, awalnya karena A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya, karena terus menerus maka kita dapat menggunakan limit, teorema limit, bahwa limit N menuju tak berhingga dari Sn itu sama dengan S. Nah, kita sebut sebagai jumlah deret. Nah, deret itu ada dua jenis, deret aritmatika atau deret geometri, gitu ya. Deret aritmatika mungkin kita sudah pelajari di SMA, gitu ya. Kita lanjutkan dengan deret geometri, ya. Nah, deret geometri itu, ya, deret geometri itu adalah maksud dari penjumlahan tadi, penjumlahan bahwa A1, A2, A3, A4 dan seterusnya itu adalah gini, AN sama dengan AN minus 1 kali R, atau gini dah, ya, sebuah konstanta A dikalikan R, ini berarti A0 ya, A0 ditambah A0 kali R ditambah A0 kali R pangkat 2 tambah A0 kali R pangkat 3 dan seterusnya, maka ini kita sebut dia sebagai deret geometri, ya. Nah, cara menjumlahkan deret geometri ada beberapa syarat. Pertama, A0 nya tidak boleh sama dengan 0 dan R-nya tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau R-nya sama dengan 1 berarti A0 tambah A0 tambah A0. Karena kan R 1 pangkat berapapun dia nilainya 1 ya. Tambah 0. Maka nilainya sudah jelas dia bukan deret yang konvergen. Kalau divergen artinya yang dijumlahkan itu pasti akan tak berhingga gitu. Tak jelas nilainya. Nah, untuk mencari nilai parsial dari deret geometri, ya, maka nilainya adalah Sn sama dengan A kali
1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Ya, silahkan buktikan sendiri caranya. Ya, cara mudahnya gini sebenarnya. Ya, Sn tambah 1 dikurangi Sn itu sama dengan A pangkat R ya, A pangkat R pangkat N tambah 1 dikurangi A pangkat R atau sama dengan A pangkat R pangkat N ya, R minus 1 ya. Oke, yang ini nilainya sama dengan AR maaf bukan. Ini sendiri sama dengan ini sendiri sama dengan Sn kali R minus 1 ya. Ya. Oh, sorry. Buktikan sendirilah. Mudah itu mas sebenarnya. Saya lupa ya. Oke, contoh dari geometri itu adalah perpangkatan setengah. Misalnya sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga untuk 1/2 pangkat n. Jadi suku pertamanya adalah setengah, rasionya adalah setengah. Jadi deret ini konvergen. Kenapa? Karena kalau dia dikalikan terus, maka ketika n sama dengan tak berhingga, perpangkatan ini sama dengan 0. Ya, kayak misalnya setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 dan seterusnya, nilainya dia sama dengan 1. Sedangkan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga untuk minus 1 pangkat n, nilai pertamanya adalah minus 1, nolnya minus 1, rasionya minus 1 juga. Nah, deret ini dia divergen. Kenapa? Karena nilainya tidak pasti. Nah, cara untuk menguji kedivergenan, apakah dia divergen atau tidak, pertama adalah limit AN-nya. Limit N menuju tak berhingga untuk AN itu harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, dia divergen. Kalau sama dengan 0, maka dia konvergen. Jadi limit N menuju tak berhingga untuk AN sama dengan 0, maka deretnya dia akan konvergen. Kalau tidak sama dengan 0, maka deret ini kita sebut sebagai deret divergen. Ya. Tetapi hati-hati, walaupun limit AN-nya sama dengan 0, belum tentu dia konvergen. Ya. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang tepat memang gini. Jika deret sigma AN ini konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Tetapi belum tentu limit AN ketika N menuju tak berhingga sama dengan 0, sigmanya konvergen. Belum tentu ya. Tapi kalau misalnya limit AN ketika N menuju tak berhingga tidak sama dengan 0, otomatis AN-nya pasti divergen. Kok bisa? Ada beberapa namanya deret harmonik, ya, yaitu deret sigma n menuju n sama dengan 1 sampai tak berhingga untuk 1/n, dia deret divergen, ya, walaupun limit n menuju tak berhingga untuk 1/n sama dengan 0, karena penjumlahannya itu tidak. Ini contoh misalnya. Lihat 1 ditambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5. Kalau kita lihat coba di sini nilainya 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 ini
tambah 1/5 sampai 1/8, tambah dan seterusnya. Nilai ini setengah. 1/3 tambah 1/4 sama dengan 12. Ini berarti 4 tambah 3. Oh iya, maaf, maksudnya 4 tambah 3 berarti 7/12. Berarti ini lebih besar dari 1/6. Ya maaf. Ya, ini nilainya lebih besar daripada 1 tambah setengah. Yang ini juga mendekati setengah, lebih besar daripada setengah malah. Kemudian juga lebih besar dari setengah, lebih besar dari setengah, dan seterusnya. Hasilnya kita tahu bahwa nilai ini lebih besar daripada nilai ini, barisan yang bawah. Dan barisan yang bawah kita lihat nilainya sudah pasti divergen. Kenapa? 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, nilainya nggak pasti. Akhirnya berapa? Udah pasti divergen. Nah, fungsi yang deret yang ini itu lebih besar daripada deret yang divergen ini. Artinya ya udah jelas lebih divergen lagi gitu. Ada juga deret yang kolaps. Maksud yang deret yang kolaps itu adalah nilai AN-nya, limit AN-nya sudah N ketika N menuju tambah hingga, dia sudah jelas 0. Tetapi juga kalau coba kita perhatikan bahwa nilai ini kita uraikan menjadi deret sigma K sama dengan 0 sampai tambah hingga 1 per K dikalikan K plus 1. Diuraikan menjadi 1 per K minus 1 per K plus 1. Coba kita perhatikan, di sini jadi 1 per 1 dikurangi setengah, ditambah setengah kurangi 1/3, ditambah 1/3 kurangi 1/4, dan seterusnya. Sampai 1 per N dikurangi 1 per N plus 1. Ya, coba perhatikan, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, dan ini juga habis. Hasilnya adalah Sn sama dengan 1 minus 1 per N tambah 1. Nah, nilainya akan menuju 1 bila N menuju tambah hingga. Kenapa yang ininya menjadi 0? Oke, berarti itu maksudnya deret kolaps ya. Ketika ada nilainya dikurangi yang sebelahnya. Yang sebelahnya ada dikurangi sebelahnya, dan seterusnya. Akhirnya saling meniadakan. Itu yang disebut dengan deret kolaps. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, dalam deret juga ada teorema kelinearan. Jadi kalau ada konstanta kali AN ya, untuk barisan gitu ya, kemudian dibuatkan deret jadi sigma N menuju 1 sampai tambah hingga konstanta kali AN, itu ya konstantanya dikeluarkan saja. Atau misalnya sigma N menuju tambah hingga AN tambah BN, ya kita kerjakan satu-satu, AN dulu, BN dulu ya, dengan syarat AN itu konvergen, ini BN juga konvergen ya. Nah, jika sigma AN itu divergen dan C tidak sama dengan 0, maka perkalian C dengan AN ini, sigma C AN ini akan divergen juga ya. Coba misalnya sigma N sama dengan 1 sampai tambah hingga 1 per 100 N. Ini tinggal keluarkan aja, berarti ini 1/100 sigma 1 per N, dan ini jelas dia divergen, maka yang ini juga divergen. Ada yang disebut dengan deret positif, di mana AN selalu lebih besar dari 0 ya. Berdasarkan teorema uji jumlah terbatas, misalnya Sn ya, kita bisa uji misalnya apakah dia konvergen atau tidak. Contoh misalnya 1 per N kuadrat ya, atau 1 per N faktorial ya.
tinggal ini kan aja, misalnya 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat tambah 1/4 kuadrat tambah dan seterusnya ya. Coba perhatikan, ini 1 ditambah 1/4 ditambah ya, maaf, yang kita lihat yang 1/4 dulu. Ini 1/4 pangkat 2 ditambah nanti 1/4 pangkat maaf, lihat ini 1 ditambah kita lihat yang perpangkatan 2 dulu ya. Ini berapa ini, 8 2 dan seterusnya, berarti ini adalah setengah pangkat 2 dan ini setengah pangkat 4 tambah setengah pangkat 6 dan seterusnya. Ini yang komponen ini ditambah 1, berarti yang depan tambah 1/3 pangkat 2 tambah 1/5 pangkat 2 dan 1/7 pangkat 2 1/6 tambah 1/7 pangkat 2 dan seterusnya, atau 1/1 pangkat 2 ya. Nilai yang ini nilainya adalah setengah. Nilai yang ini nilainya juga ada, berarti kemungkinan dia deretnya adalah konvergen ya. Sudah jelas juga kemungkinan, misalnya limit n menuju tak berhingga 1/tak pangkat 2 itu ya 1/tak atau sama dengan 0. Ini kemungkinan deretnya konvergen. Itu cara uji pertamanya. Cara uji keduanya ya tadi dijumlahkan ya. Kalau melihat nilainya kecenderungannya untuk sama seperti fungsi fungsi yang lain misalnya, ya sudah, jadi tinggal kita miripkan saja, atau ya kita cari logisnya ya maksudnya. Kemudian kita lakukan uji integral. Jika AN sama dengan Fn dan nilainya mulai dari 1 sampai dijumlahkan dari 1 sampai tak berhingga, maka kita bisa bentuk integralnya jadi integral tak wajar. Mulai dari 1 sampai tak berhingga fungsi fx dx. Ya. Nah, jika nilai ininya ada, jika nilai integralnya ada, maka sudah jelas dia akan konvergen. Yakin nilai integralnya ada, maka dia jelas fungsinya adalah konvergen. Misal kan 1/n kuadrat kan itu konvergen karena integral 1 sampai tak berhingga 1/x kuadrat itu x kuadrat dx itu konvergen. Kemudian sigma n sama dengan 1 n pangkat p 1/n pangkat p konvergen jika dan hanya jika p-nya tidak sama dengan 1. Dan ini hasil ini mengukuhkan bahwa sigma 1/n deret sigma 1/n itu divergen. Nah, coba silahkan selidiki fungsi nilai deret ini menggunakan integral, boleh. Tapi pertama mungkin menggunakan limit dulu. Limit n menuju tak berhingga n/1 plus n pangkat 4. Tak berhingga dibagi tak berhingga pangkat 4, jelas. Berarti ini sama dengan 0. Tuh, atau kalikan dengan 1/4 n pangkat 4 dulu dibagi n pangkat 4, hasilnya adalah sama dengan 1/n pangkat 3 dibagi 1/n pangkat 4 ditambah 1. Ini hasilnya
0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. Udah jelas, berarti ini bisa kemungkinan bahwa fungsi deret ini dia adalah hasilnya 0. Konvergen. Tapi mungkin ya, belum pasti. Caranya adalah kita uji integral menjadi x dibagi 1 tambah x pangkat 4 dx. Dan integralkan mulai dari 1 sampai tak berhingga. Tinggal kita cari padanannya dan kemungkinan dia hasilnya adalah konvergen. Nomor 2 misalnya. Ya, ketika n sama dengan tak berhingga, an-nya itu limit n menuju tak berhingga, fungsi an-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena 1 per tak berhingga dikalikan ln tak berhingga. Hasilnya pasti 1 per tak berhingga atau sama dengan 0. Ada kemungkinan ini konvergen, tapi harus diuji lagi menjadi integral 1 sampai tak berhingga 1 per x ln x dx. Dan ini sama dengan integral 1 tak berhingga 1 per ln x d ln x. Dan ini adalah sama dengan ln x ln dari ln x dengan syarat batas 1 sampai tak berhingga. Ternyata hasil ininya adalah divergen. Ya, walaupun misalnya fungsi an-nya itu mendekati 0, tapi bentuk integral dari ini hasilnya tak berhingga, yaitu dia divergen. Ya. Dan seterusnya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.